Bagi teman-teman yang ingin memesan buku tuntunan sholat lengkap, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online ini. Nama saudari yang bertanya, nama channelnya Puput Danis. Ya, pertanyaan ini masuk sekitar 5 hari yang lalu. Isi pertanyaannya, ya Pak Ustadz, kalau bacaan kita sering ada yang kurang, ya, bacaan kita sering ada yang kurang, itu bagaimana? Ya, Pak Ustadz, terima kasih. Ya, jadi pertanyaan saudari kita ini, apabila kita sholat terus ada bacaan yang sering kurang, yaitu sholatnya bagaimana? Ya, jadi jawabannya adalah kepada saudari yang bertanya, ya, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa bacaan di dalam sholat itu terbagi menjadi 2. Ya, jadi sekali lagi bahwa bacaan yang ada di dalam sholat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bacaan rukun, atau yang biasa kita kenal dengan istilah rukun qauli, rukun sholat yang berupa bacaan. Ya, rukun qauli ini wajib dibaca, harus dibaca saat kita mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, kalau tidak dibaca yang berupa rukun, bacaan rukun ini atau rukun qauli ini, maka sholat kita tidak sah. Kemudian yang kedua adalah bacaan sunnah. Ya, bacaan sunnah. Ya, jadi sebagai pelengkap, ya, sebagai pelengkap bacaan sunnah ini. Nah, yang termasuk bacaan yang berupa rukun, ya, itu hanya ada 5. Ya, jadi sekali lagi yang termasuk bacaan yang berupa rukun itu hanya ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, ya, atau takbir pembuka atau takbir yang pertama saat kita sholat, ya, itu harus diucapkan Allahu Akbar. Ya, itu merupakan rukun sholat yang berupa bacaan. Kemudian yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ya, jadi kita wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, kalau tidak membaca surah Al-Fatihah atau membaca surah Al-Fatihah tapi tidak utuh, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak membaca bacaan sholat yang berupa rukun. Ya, jadi surah Al-Fatihah itu wajib setiap rakaat. Kalau sholatnya yang kita kerjakan 2 rakaat, berarti kita wajib membaca surah Al-Fatihah 2 kali. Kalau sholatnya 4 rakaat, berarti 4 kali kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini harus diucapkan. Kemudian yang ketiga, bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir. Ya, saat kita duduk terakhir sebelum salam, wajib kita membaca bacaan tahiyat itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Ya, itu yang wajib dibaca, yaitu bacaan tahiyat akhir. Kemudian yang keempat, ya, bersolawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir. Ya, jadi setelah kita tadi membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, itu sudah cukup. Ya, itu yang wajib. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun tambahannya itu wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidum Majid, itu hanyalah sunnah. Yang wajib itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bacaan wajib yang kelima adalah
bacaan salam yang pertama. Ya, jadi bacaan salam yang pertama. Adapun salam yang kedua yang kita menoleh ke kiri itu hukumnya sunnah, bukan rukun. Yang rukun itu, yang wajib itu salam yang pertama. Ya, jadi hanya ini yang 5. Ya, yang wajib atau yang merupakan bacaan yang merupakan rukun solat atau rukun qauli dalam solat. Ya, bacaan solat yang selain yang 5 itu, ya, selain yang 5 di atas itu semuanya adalah bacaan sunnah. Ya, bacaan ruku, ya, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan tahiyat awal, bacaan doa iftitah, membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua, itu semua hukumnya sunnah, bukan rukun. Ya, jadi selain yang 5 di atas itu semuanya adalah bacaan sunnah di dalam sholat. Nah, apabila yang kurang itu adalah bacaan yang berupa rukun sholat tadi, yang 5 tadi, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi sekali lagi, apabila yang kurang itu adalah bacaan yang berupa rukun sholat tadi, maka sholatnya tidak sah. Akan tetapi, kalau yang kurang itu hanya berupa bacaan yang sunnah, maka sholatnya tetap sah. Hanya saja tidak mendapatkan pahala kesempurnaan. Ya, tidak mendapatkan pahala sunnah bacaan tersebut. Ya, jadi seperti itu. Contoh, misalnya seseorang sholat tidak membaca tidak lengkap membaca doa sujud. Ya, doa sujud kan yang diajarkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi dia hanya bacanya subhana. Apakah itu batal sholatnya? Tidak, karena yang itu hanyalah bacaan sunnah. Bahkan seandainya dia tidak membacanya sama sekali, bacaan sujud itu, bacaan ruku itu, bacaan duduk di antara 2 sujud, tidak membacanya sama sekali seandainya, itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Karena kenapa? Itu bacaan sunnah. Ya, akan tetapi jika yang ditinggalkan atau dibaca tidak lengkap adalah bacaan yang berupa rukun tadi, ya itu sholatnya tidak sah karena dia tidak menyempurnakan rukun sholat. Kepada saudari yang bertanya, semoga dapat mendengarkan video ini. Dan untuk mendapatkan video tata cara melaksanakan sholat dengan membaca bacaan 5 tadi, atau penjelasan rinci terhadap tentang 5 rukun qauli tadi atau rukun bacaan tadi di dalam sholat, silahkan klik video yang kami tampilkan sekarang di layar akhir video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.